Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah anak hari Minggu tanggal 7 Maret. Gak terasa ya, udah masuk bulan Maret. Bener gak Kak Abigail? Iya. Gak terasa ya? Udah berapa lama kita di rumah ibadahnya? Berapa lama Kak? 1 tahun. Ih, gak berasa ya, udah 12 bulan, 1 tahun kita ibadah online dari rumah. Nah, pagi hari ini tetap kita semangat ya, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini dilayani oleh Tante Fitri, Kakak Abigail. dan Tante Christine. Yuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama naik ke Bukit Sion dan mengatakan bahwa haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Adik-adik, kita sudah menaikkan lagu Mendaki ke Bukit Sion. Sekarang kita berdoa yuk. Tutup mata dan lipat tangan. Ikuti ya, kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih Tuhan sudah Tuhan sudah menjaga menjaga istirahat kami tadi malam. istirahat kami tadi malam. Dan pagi hari ini Dan pagi hari ini kami kami sama-sama mau beribadah. sama-sama mau beribadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berkati berkati ibadah ini ibadah ini dari awal, dari awal pertengahan hingga akhirnya, pertengahan hingga akhir, supaya supaya firman yang kami dengar nanti firman yang kami dengar nanti boleh kami ingat-ingat boleh kami ingat-ingat dan kami lakukan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Yuk, sekarang kita nyanyi satu lagu ya. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, haleluya.
ya sukacita ya tadi menyanyikan pujian, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kalam Sihar. Yuk duduk manis, matanya ke depan, laptop atau HP, kupingnya dibuka lebar-lebar supaya firman yang disampaikan bisa kita dengar. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Halo sahabat adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, amin. Kakak senang pagi ini kita bisa bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami, menyertai kami, dan kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati, telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan memberkati kami dan juga membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang dua orang buta dan seorang bisu yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 38. Adik-adik bisa baca. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa di antara adik-adik yang pernah bertemu dengan orang yang buta? Ada?
Atau siapa yang pernah melihat orang yang bisu? Kakak yakin di antara kalian pernah melihat orang buta maupun orang yang bisu. Nah, adik-adik tahu nggak bedanya orang yang buta dengan orang yang bisu? Kalau orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat, dan kalau orang yang bisu itu adalah orang yang tidak bisa berbicara. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang 3 orang yang menderita sakit yang datang kepada Tuhan Yesus. Yang tadi 2 orang buta dan 1 orang yang bisu. Nah, mereka, adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang diutus Allah untuk menolong orang yang miskin seperti mereka yang menderita. Jadi mereka yakin bahwa Tuhan datang untuk menolong mereka. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya. Dan ada 2 orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi ketika Yesus berjalan pergi, nah 2 orang buta ini mengikuti Yesus. Lalu orang buta itu bilang apa ke Tuhan Yesus? Dia berkata seperti ini, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Waktu Tuhan Yesus mendengarkan itu, mendengar perkataan orang buta tadi, Tuhan Yesus tanya kepada mereka, percayakah kamu kalau aku dapat melakukannya? Lalu 2 orang buta itu menjawab Yesus. Mereka bilang begini, "Ya Tuhan, kami percaya." Wah, adik-adik, 2 orang buta ini percaya kalau Tuhan Yesus bisa sembuhkan mereka. Kalau Tuhan Yesus bisa menolong mereka. Mereka percaya kepada Tuhan. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada mereka berdua? Ada yang tahu nggak? Nanti kalau ada yang tahu, sebelum kakak kasih tahu, kalau kakak-kakaknya nanti telepon adik-adik, nanti kasih tahu, "Kak, Tuhan Yesus tadi buat begini loh," gitu ya, kasih tahu kakak-kakaknya. Nah, Tuhan Yesus mendekati mereka, lalu Tuhan menjamah mata mereka, dan dengan tangan yang penuh kuasa itu sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi Yesus menjamah mata mereka, ya, menjamah mata mereka begini, menjamah matanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? 2 orang itu lalu membuka mata mereka, merabanya, melihatnya, dan ternyata mereka sadar mereka sudah bisa melihat, dan mereka berbisik satu dengan yang lain. Mereka melepaskan tangannya, lalu, "Aku sudah bisa melihat loh, aku sudah bisa melihat loh." Gitu. Jadi mereka sudah bisa melihat ketika mereka membuka mata mereka, sesudah Yesus menjamah matanya, mereka buka matanya dan mereka bisa melihat. Dengan penuh sukacita keduanya berteriak, "Kami dapat melihat, kami dapat melihat." Lalu adik-adik, tongkat yang selama ini mereka pakai untuk menuntun mereka berjalan, akhirnya mereka lepaskan dan tidak pakai lagi. Karena apa adik-adik? Mereka sudah bisa melihat. Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa melihat dengan jelas tanpa dibantu tongkat itu lagi untuk berjalan. Nah, adik-adik, kita mau belajar nih dari 2 orang yang buta ini. Ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka berlutut berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperingatkan, jangan beritahukan kepada orang lain apa yang sudah terjadi. Tetapi karena kegembiraan mereka, karena sukacita mereka, akhirnya mereka juga mengabarkan itu ke orang lain. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah berterima kasih karena Tuhan tolong? Siapa di antara adik-adik yang mungkin pernah sakit, lalu Tuhan sembuhkan? Atau siapa yang adik-adik ingin beli sesuatu, lalu karena Tuhan memberkati orang tua adik-adik dan bisa dibeli, adakah yang berterima kasih kepada orang tuanya, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong?
Nah, adik-adik, jadi kita harus belajar untuk berterima kasih. Setiap orang yang bertemu mereka bertanya, "Kalian benar-benar dapat melihat? Bagaimana itu bisa terjadi?" Lalu mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengembalikan penglihatan mereka. "Yesus anak Daud menjamah mata kami." Ya, setiap orang ada bertanya, mereka bilang, "Yesus anak Daud menjamah mata kami." Adik-adik, selanjutnya ada seorang bisu yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Kalau tadi orang buta, sekarang ada orang bisu lagi. Kelihatannya sehat, tetapi mukanya sedih sekali, adik-adik. Kenapa? Ia tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Jadi ia bisu, ia tidak bisa berbicara. Hanya mukanya yang meminta belas kasihan. Tuhan Yesus berpaling kepada mereka yang mengantar orang bisu itu. Lalu teman-temannya bilang ke Tuhan Yesus, "Dulu dia dapat berbicara, tetapi sekarang dia bisu." Adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat orang bisu itu, Tuhan Yesus tahu bahwa tidak ada yang salah dengan lidah orang bisu itu. Tetapi ada setan di dalam dia yang sudah mengambil kemampuannya untuk berbicara dan mengikat lidahnya sehingga tidak bisa berbicara. Jadi dulu orang bisu ini adalah orang yang bisa berbicara, tetapi karena setan membuat dia sehingga tidak bisa berbicara. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak perlu menyembuhkan lidah orang ini, adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus lakukan apa? Kalau tadi orang buta disembuhkan dengan menjamah matanya lalu mereka bisa melihat. Nah, yang bisu ini Tuhan Yesus tidak sembuhkan dengan menyembuhkan lidahnya. Karena tadi kakak katakan bahwa lidahnya sehat. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus memerintahkan setan, iblis keluar dari lidah orang itu. Keluar dari orang itu. Lepaskan orang itu. Yesus menyuruh mereka memerintahkan, "Hei setan-setan, keluar. Pergi, tinggalkan dia." Ya. Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Bapak itu membuka mulutnya, lidahnya yang tadi tidak bisa bergerak mulai bergerak. Tiba-tiba terdengar kata-kata yang jelas keluar dari mulutnya. Orang bisu itu sudah sembuh, adik-adik. Orang bisu itu sudah bisa berbicara. Ia sudah bisa tertawa, mukanya yang tadi sedih sudah bisa berseri-seri, bersukacita, dan ia memuji Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya, kuasa mana yang menyembuhkan? Nah, itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh orang banyak waktu itu, adik-adik. Ya, kuasa siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Banyak orang yang sudah berkumpul di dalam dan di luar rumah itu, ada yang mendengar dari dua orang buta, ada yang mengikuti orang yang dirasuki setan. Sekarang orang-orang itu berdiri dengan heran dan kagum. Orang-orang bilang kalau mereka belum pernah melihat kejadian yang seperti itu. Mereka belum melihat kejadian seperti tadi. Ada yang matanya Tuhan buat bisa melihat, ada yang bisu bisa berbicara. Mereka belum pernah lihat seperti itu. Lalu mereka yang percaya memuji Tuhan dan mereka yang tidak percaya menggelengkan kepalanya, adik-adik. Tapi adik-adik harus tahu, ternyata ada orang lain yang berdiri terpisah dari orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang Farisi. Mereka tidak bisa meragukan apa yang sudah terjadi. Yang buta melihat, yang bisu berbicara. Tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata orang-orang Farisi itu tetap tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Dan mereka bilang bahwa dengan kuasa setan, dia mengusir setan. Wah, padahal tadi adik-adik yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus.
Mereka tidak mau terima kalau Yesus sebagai anak Daud yang menyembuhkan orang sakit tadi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita tentang 2 orang buta dan 1 orang bisu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan sanggup menolong orang yang menderita. Kita juga mau belajar adik-adik dari orang buta, orang yang bisu tadi. Belajar apa ya? Ada yang tahu kita belajar apa dari mereka? Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik kepada kita. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Amin adik-adik. Dan lebih daripada itu, selain Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita, firman Tuhan ini juga mengajarkan kita untuk berterima kasih juga kepada Tuhan. Seperti orang buta tadi yang ketika Tuhan celikkan matanya, mereka bisa melihat, mereka berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik semua, menolong kita semua. Saya percaya adik-adik akan ditolong Tuhan untuk terus percaya kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan sudah menolong kami dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami, Tuhan sanggup memberkati kami, dan Tuhan sanggup untuk menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada menolong kami. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah menaikkan pujian, dan sekarang kita mau akhiri ibadah hari Minggu ini. Tapi meskipun ya adik-adik kita masih di rumah terus nih sampai nggak tahu kapan, tapi kita tidak perlu khawatir karena adik-adik masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa bermain meskipun di dalam rumah ya. Tetap jaga protokol kesehatan, dan kita mau naikkan pujian penutup. Kita mau katakan, aku tidak khawatir karena Tuhan Yesus memelihara. Yuk kita bangkit berdiri dengan sukacita.